bahwa telah terjadi adanya penemuan mayat tanpa identitas yang berjenis kelamin perempuan, dan saat ini kita akan melakukan rilisnya. Jadi rekan sekalian, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekira pukul 15.45 waktu Indonesia bagian timur telah ditemukan sesosok mayat tanpa identitas dengan jenis kelamin perempuan, di mana setelah mendapat laporan informasi dari masyarakat atau saksi yang menemukan mayat tersebut, Polres Maluku Tengah, anggota Polres Maluku Tengah melakukan menuju ke TKP yang berada di Jalan Abdullah Solisa RT 01 Kelurahan Ampera, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di dalam gorong-gorong bundaran Kota Masohi. Kemudian melakukan langkah-langkah pengamanan TKP dan olah TKP di tempat tersebut. Kemudian Polres Maluku Tengah, Satreskrim Polres Maluku Tengah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi yang melihat ataupun menemukan langsung sesosok mayat perempuan yang berada dalam gorong-gorong tersebut. Dari hasil pemeriksaan saksi tersebut dapat kita sampaikan bahwa pada tanggal 8 Maret ataupun sehari sebelum ditemukannya mayat tersebut, saksi tersebut sekira pukul 18.45 kedua saksi masuk ke dalam gorong-gorong dengan tujuan untuk mencari udang yang terletak di Tugu Insinyur Soekarno dengan membawa sebuah parang, satu buah karung dan satu buah HP sebagai senter. Nah, pada saat mereka berdua ini melakukan pencarian udang di dalam gorong-gorong tersebut, nah saat itulah saksi menemukan adanya ataupun mencium aroma berbau menyengat, ya, yang awalnya tidak mengetahui ataupun tidak mengetahui bahwa itu bau dari apa. Yang jelas mungkin mereka menganggap itu mungkin bau dari bangkai hewan. Namun setelah mereka menyusuri jalan lebih kurang 1 kilo di dalam gorong-gorong tersebut, barulah mereka menemukan adanya sosok mayat berkelamin perempuan tanpa busana bagian bawah dan dan ditemukan adanya kaki yang diikat dengan tali serta pemberat batu. Kemudian kedua saksi tersebut karena takut lalu lari bergegas keluar dari gorong-gorong dan pulang ke rumah. Keesokan harinya barulah salah satu saksi itu menyampaikan kepada kawannya, lalu kawannya itulah yang memberikan informasi kepada pihak Polres Maluku Tengah bahwa adanya ditemukan mayat di dalam gorong-gorong. Nah, pada hari Rabu tersebut tanggal 9 Maret sekitar pukul 15, nah barulah kita dari Polres Maluku Tengah melakukan menuju kepada TKP untuk memastikan apakah betul ditemukan adanya penemuan mayat. Dan ternyata memang betul ditemukannya ada penemuan mayat bersosok kelamin wanita tanpa didas, tanpa busana dan tergeletak dengan kaki terikat serta pemberat batu. Kemudian setelah ditemukan, polisi melakukan tindakan kepolisian, melakukan penyelidikan, dan alhamdulillah pada hari Sabtu tanggal 12 Maret atau 3 hari kemudian, dalam waktu 3 kali 24 jam, personil Satreskrim Polres Maluku Tengah dapat meringkus salah satu orang yang terduga pelaku dengan identitas yaitu RS, umur 22 tahun, laki-laki, profesinya sebagai pengemudi, alamat RT 06 Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku. Kemudian keesokan harinya personil Satreskrim kita berhasil menemukan lagi satu orang terduga pelaku pada tanggal 13 Maret yang bernama dengan identitas IPT, profesi sebagai supir mobil. Kemudian alamat Kampung Lama Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah. Ya. Setelah dilakukan penangkapan, Satreskrim melakukan mencari keterangan dan diperoleh keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 20 waktu Indonesia bagian timur, kedua pelaku ini sedang duduk minum sopi di Pengeringan, ya.
Kemudian setelah minum sopit pengiringan, mereka menuju ke samping penginapan Samudra. Dan setelah berada di samping penginapan Samudra, salah satu pelaku yang berinisial R menghubungi korban melalui telepon, ya, karena saudara tersangka R ini sudah mengenal korban sebelumnya, dan saat itu sepakat untuk bertemu di penginapan. Korban mendatangi penginapan dan saudara R itu memesan kamar di penginapan Samudra, kamar 01. Lalu setelah bertemu dengan korban, mereka melakukan persetubuhan di hotel di penginapan Samudra. Kemudian setelah lebih kurang 10 menit melakukan persetubuhan, tersangka R ini keluar kamar dan menemui tersangka IPT, tersangka IPT, ya. Jadi satu-satu masuknya. Jadi pertama tersangka R ini bersetubuh dulu, kemudian setelah selesai tersangka R ini keluar, lalu digantikan oleh tersangka IPT, ya. Nah, saat itu IPT menunggu dalam mobil di luar. Setelah masuk ke dalam, setelah tersangka pertama ini, saudara R ini keluar kamar, ditanya oleh saudara tersangka IPT, mana kalimat ini? Perempuan ada di mana? Ya, dengan kalimat perempuan ada di mana? Dan saudara R menjawab ada di kamar 01. Lalu tersangka IPT itu langsung menuju kamar 01 dan di dalam kamar 01 sudah menemui korban, ya. Dan terjadilah dialog di mana saudara IPT ini menyampaikan kepada korban bahwa beta bisa pakai dan bayar 200.000 kaseng. Dan korban menjawab bahwa yo mari sudah cepat, gitu, ya. Itu kata-katanya. Dan terjadilah persetubuhan antara saudara tersangka IPT ini dengan korban. Pada saat melakukan persetubuhan, ya, korban ini mengalami kesakitan, ya, dan berteriak kesakitan. Dan karena ketakutan saudara IPT ini takut diketahui oleh orang banyak, maka rekan tersangka IPT ini mengambil bantal dan menutup mulut dan hidung korban dengan bantal saat itu agar berhenti untuk berteriak, ya. Lalu melanjutkan persetubuhan. Nah, pada saat berlangsung persetubuhan lebih kurang 1 jam, tersangka IPT ini melihat korban sudah tidak bergerak lagi, pingsan. Lalu menghentikan persetubuhan dan memeriksa kondisi, meriksa denyut nadi, meriksa dada, ya. Ternyata tidak ada gerakan ataupun pingsan, lalu menghentikan. Kemudian tersangka IPT ini diam sebentar sambil menggunakan pakaiannya kembali selama 5 menit, lalu pergi keluar menemui rekannya, mengeluri tersangka yang pertama tadi, saudara R, ya. Nah, mengajak untuk masuk, melihat perempuan, bahwa perempuan tersebut perempuan sudah seng ada nyawa lain, itu kata-katanya, ya. Nah, dan bersamaan sebentar itu saudara IPT ini meminta bantuan saudara R untuk mencarikan tali, ya. Talinya dari mana? Dari nilon, ya. Ya, tali, ya. Untuk mencarikan tali untuk mengikat. Nah, lalu tersangka R ini ngambil gunting dari dalam mobil, lalu pergi ke jemuran yang ada di penginapan Samudra, memotong dan menyerahkan tali tersebut kepada tersangka IPT. Dan setelah itu tersangka IPT menggendong mayat korban ke dalam gorong-gorong. Kemudian di dalam gorong-gorong tersebut tersangka IPT melakukan pengikatan kepada kedua kaki dan mengikatkan juga kepada batu dengan maksud mungkin untuk menenggelamkan, apa ya? Ya, menahan supaya tidak terbawa air, ya. Nah, kemudian setelah itu tersangka pergi meninggalkan TKP lokasi dan kembali ke rumahnya. Dan kemudian untuk penangkapan tersangka ini ditangkap, tersangka R itu ditangkap pada
pada perjalanan dari Waipirit menuju Masohi. Sementara tersangka IPT itu ditangkap di kediamannya, di rumahnya di Desa Haya. Ya. Kemudian untuk pasal yang bisa kita kenakan, tentunya korban ini masih di bawah umur, masih di bawah 16 tahun, masih berumur 16 tahun. Kita kenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ya, kemudian dijuntuhkan dengan pasal 338 KUHP, ya, pasal 55 ayat 1, pasal 351 ayat 338 KUHP, pasal pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 351, ya, diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun.